Saya harus jujur membongkar sisi gelap dari komersialisasi ini. Pesantren di situ ada jenjangnya di SMP sama SMA, MTS sama MA tuh. Biaya masuknya itu kisaran 21 juta. Itu buat MTS tuh. Kalau jenjang aliyahnya itu 22 juta. Biaya bulanannya 1,3 juta. Lumayan ya. Banyak orang tua lama mengkritik, pesantren sekarang manja, nggak kayak zaman kita dulu susah. Fenomena pesantren mahal ini melahirkan sebuah ancaman yang nyata, yaitu kalian tahu nggak, inflasi pendidikan di Indonesia itu mencapai 10-15% per tahun. Tapi ada satu sektor yang kenaikannya gila-gilaan, pesantren boarding school. Dulu narasi mondok itu identik dengan sengsara membawa nikmat. Kamu harus menderita dulu lewat kawah condro di muko buat jadi manusia. Romantismenya adalah kuah sayur lodeh yang bening. Tidur berdesakan di lantai kamar ukuran 4-5 meteran bersama dengan 20 orang bahkan lebih. Dan romantisme yang lebih ekstrem lagi, gatal-gatal atau kudisan yang dianggap sebagai syarat sah jadi santri. Tapi sekarang peta itu bergeser total. Saya nemuin data kalau sekolah berbasis agama dengan fasilitas sultan justru yang paling cepat sold out kuotanya. Meskipun uang pangkalnya seharga mobil bekas 40-100 juta rupiah. Saya dulu skeptis. Saya pikir, wah ini mah cuma mindahin kasur empuk dari rumah ke sekolah. Tapi setelah saya bedah secara ekonomi dan sosiologinya, ternyata ada benturan filosofi yang gila antara jalur tradisional dan jalur VIP ini. Apakah ini bentuk kemandirian baru atau kita lagi melegalisasi kasta dalam beragama? Yuk, buat orang tua kayak saya yang anaknya mau dipondokin atau tidak, mari kita bahas. Kita bedah dulu dari sisi operasional excellence dan alokasi waktunya. Kenapa pesantren tradisional itu bisa murah, bahkan banyak yang gratis, sedangkan yang satu lagi harganya tinggi banget? Jawabannya ada pada sistem domestiknya. Di pesantren tradisional, kurikulum kehidupan dibentuk lewat kemandirian fisik yang brutal. Santri habis 3-4 jam sehari hanya untuk urusan bertahan hidup. Antri kamar mandi, kemudian nyuci baju sendiri, kemudian piket masak subuh di dapur umum, yang secara fisiologis ini bagus untuk membumikan ego. Tapi secara matematika ekonomi, ini kurang bagus. Sekarang kita lihat pesantren yang 50 jutaan. Rasio kamar mandinya dibuat lebih manusiawi, 1:3 atau 1:4. Ada layanan laundry. Makanannya pun prasmanan, sudah disiapkan oleh tim ahli gizi secara prasmanan. Secara matematis, ada surplus 3 jam ekstra per hari yang didapatkan oleh santri premium ini. Kalau kita kalkulasi selama 6 tahun masa studinya, ya 3 jam dikali 365 ketemunya 6.570 jam. Ada sekitar 6.500 jam, lebih banyak yang diselamatkan dari urusan logistik. Di pesantren mewah, ribuan jam ini tidak dibuang, melainkan dikonversi menjadi kompetensi kurikulum modern. Mungkin bisa belajar coding, AI, robotik, akselerasi hafalan dengan metode yang private gitu ya, drilling persiapan masuk universitas global lewat kurikulum Cambridge, dan lain sebagainya. Orang tua upper middle class zaman sekarang sedang melakukan arbitrase waktu. Mereka nggak malas, mereka sedang membeli waktu anak mereka agar tidak habis di sumur dan jemuran, melainkan langsung lompat ke level kompetensi global. Poin kedua, network effect. Perbedaan paling mencolok antara pesantren tradisional dan kelas sultan ini ada pada struktur modal sosialnya. Di pesantren biasa, jaringan bersifat inklusif dan lintas kelas. Anak kiai, anak petani, anak kuli, semua melebur tanpa sekat. Hasil outputnya, ya jaringan loyalitas akar rumput yang sangat kuat. Jaringan ini melahirkan pemimpin-pemimpin sosial,
penggerak masyarakat bawah, dan pembuat kedamaian di tingkat lokal. Sementara pesantren mewah, filter harga 50 juta itu secara otomatis bertindak sebagai mesin market segmentation. Siapa yang sanggup bayar? Anak pengusaha nasional, anak pejabat publik, anak ekspatriat, anak profesional yang sukses, dan lain sebagainya. Sejak usia 13 tahun, anak-anak ini sudah dikondisikan dalam lingkungan homogomi sosial. Teman sebangku mereka hari ini adalah calon CEO, menteri, atau pemilik holding company di masa depan. Mereka diajari manner bisnis, berdiskusi dengan bahasa Inggris di koridor sekolah, dan membangun dinasti circle yang baru. Kalau di pesantren biasa, kemandirian diuji lewat bagaimana kamu bertahan saat nggak punya apa-apa. Di pesantren mewah, kemandiriannya adalah bagaimana kamu mengelola privilege dan resource yang melimpah sejak dini supaya nggak hancur. Ini bukan lagi soal moralitas murni, ini soal strategi mempertahankan kelas sosial berkedok pendidikan agama. Ingat, strategi mempertahankan kelas sosial. Banyak orang tua lama mengkritik, pesantren sekarang manja, gak kayak zaman kita dulu susah. Tapi tunggu dulu, kita harus paham, ada pergeseran psikologis yang dialami oleh generasi alpha saat ini. Tantangan anak zaman sekarang bukan lagi bertahan hidup dari kerasnya alam atau keterbatasan fisik. Kita sudah bergeser dari era kelangkaan fisik ke era overstimulasi mental. Pesantren biasa sengaja mempertahankan physical hardship sebagai instrumen pembentuk karakter. Teologinya jelas, penderitaan jasmani akan membersihkan jiwa. Outputnya, santri yang punya kulit badak, mereka ditaruh di daerah terpencil manapun di Indonesia, mereka bisa hidup. Tapi pesantren mewah mengubah pendekatan itu. Mereka menciptakan safe bubble, fasilitasnya dibuat senyaman mungkin agar anak tidak mengalami burnout secara fisik. Kamarnya mungkin ber-AC, kasurnya empuk, lingkungan bersih. Kenapa? Karena energi anak tidak boleh habis untuk menahan lelahnya fisik, melainkan dialokasikan penuh waktu untuk mental. Orang tua modern berpikir, dunia di luar sana sudah sangat kejam secara kompetensi. Anak saya harus bersaing dengan AI, harus menguasai pasar global. Saya nggak mau energi dia habis cuma buat mikirin besok makan pakai lauk apa atau badannya gatal karena sanitasi yang buruk. Jadi ini adalah pergeseran definisi ketahanan. Dari yang dulunya ketahanan fisik menjadi ketahanan fokus, analisis, dan kepemimpinan. Tapi sebagai analis dan juga sebagai calon wali santri yang mau mondokin anaknya, saya harus jujur membongkar sisi gelap dari komersialisasi ini. Fenomena pesantren mahal ini melahirkan sebuah ancaman yang nyata, yaitu the empathy gap atau jurang empati yang dalam. Dulu kekuatan utama pesantren di Indonesia adalah fungsinya sebagai grid equalizer, alat pemersatu bangsa yang paling organik. Di pondok, anak orang kaya di kota dipaksa tidur satu kamar, makan sama-sama, dan dihukum bareng anak buruh tani yang kategorinya miskin. Di sana, ego kelas sosial dihancurkan berkeping-keping. Dari sanalah lahir empati yang asli. Orang kaya jadi tahu susahnya jadi orang miskin secara langsung, bukan cuma teori aja. Sekarang, komodifikasi agama lewat pesantren mewah menciptakan sekat yang sangat tebal. Yang kaya mondok di tempat fasilitas kayaknya hotel. Yang kurang mampu, ya mondok di fasilitas seadanya. Mungkin dengan kualitas yang memprihatinkan. Dampak jangka panjangnya berpotensi mengerikan bagi struktur sosial kita. Kita terancam melahirkan generasi pemimpin masa depan yang sangat paham dalil agama, sangat jago bahasa asing, sangat taktis dalam bisnis, tapi terputus koneksi empatinya dengan realita masyarakat bawah. Mereka tidak akan pernah bisa merasakan apa artinya mengantre, apa artinya bagaimana rasanya cemas ketika baju sudah nggak ada, bagaimana besok mau makan apa. Kesimpulannya, pesantren mewah berbiaya puluhan juta itu bukan sekedar tempat anak-anak manja pelarian orang kaya.
Secara objektif, itu adalah produk dari kebutuhan pasar kelas menengah yang menginginkan optimasi waktu, jaminan kesehatan, kurikulum global, dan jaringan elit dalam satu paket bernuansa spiritual. Saya pribadi setuju, start kehidupan setiap anak itu tidak bisa dipaksa sama. Kalau orang tua punya kapasitas ekonomi untuk memberikan angka di start angka 10, mereka nggak perlu memaksa untuk mulai dari angka yang minus. Tapi ingat, tantangan buat anak-anak di pesantren mewah ini sebenarnya jauh lebih berat di ranah moral. Bisa nggak mereka tetap membumi, punya empati yang tulus, dan tidak merasa lebih mulia di hadapan manusia lain? Sekarang, saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Kalau kalian berada di posisi punya uang 50 juta, kalian bakal kirim anak kalian ke pesantren yang mana? Pesantren tradisional yang keras secara fisik biar mentalnya sekuat baja, atau ke pesantren mewah yang efisien biar kapasitas otaknya melesat di era global? Tulis argumen kalian.